Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam memangkar. Salam. Bum bum Garda Sagira. Hura. Selamat sore pemirsa dimanapun saja Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Bang Don tentunya di acara BIB Bang Ipul Bicara di edisi Rabu 21 Agustus 2024. Para pemirsa dimanapun saja Anda berada, di acara BIB kali ini kita akan mengangkat tema yang berjudul Polres Situbondo diduga kriminalisasi wanita korban pengeroyokan. Dan tentunya sudah hadir bersama saya pembina Garda Sakera Bang Ipul. Selamat sore Bang Ipul. Selamat sore Bang Don. Waduh, ceria sekali kayaknya sore ini ya Bang Don. Alhamdulillah. Oke, biar lebih ceria juga pemirsa harus saya salami nih Bang. Oke, siap. Monggo Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih bersemangat ya Bang Don ya. Saya ucapkan salam penyemangat kita. Salam memangkat. Salam. Bum bum Garda Sakera. Ya. Oke Bang Don. Siap. Baik pemirsa, dimanapun saja Anda berada, kriminalisasi ya. Tentunya mungkin sebagian banyak orang sudah mendengar kata kriminalisasi ya. Entah itu kriminalisasi hukum dan semacamnya. Nah, kali ini kriminalisasi diduga ya, terjadi di Polres Situbondo, yang dimana korbannya adalah seorang perempuan. Nah, sesungguhnya apakah memang ini benar-benar dikriminalisasi atau tidak? Ini yang akan kita bahas untuk sore hari ini. Oke, kita langsung saja sapa ke Bang Ipul ya. Bang Ipul, kalau kita bicara kriminalisasi ya, Ngeri-ngeri sedap ya. ngeri-ngeri sedap ini. Apalagi korbannya ini saya dengar-dengar adalah seorang wanita. Betul. Ya. Nah, tetapi pertanyaan saya, setahu saya, Garda Sakera ini jarang untuk masuk ke ranah penegakan hukum gitu. Nah, Penyelidikannya ya. ya terkait dengan penyelidikan dan penyidikan itu biasanya Garda Sakera tidak masuk ke arah sana. Nah, cuma kali ini kenapa Garda Sakera geton untuk masuk ke arah sana? Mungkin barangkali ada kronologis atau cerita yang perlu disampaikan gitu. Oke Bang Don, betul katanya Bang Don ya, bahasa kriminalisasi mungkin sudah tidak asing di telinga kita semua ya Bang Don ya. Ya. Beberapa hal di Republik tercinta kita ini kan seringkali kita mendengarkan bahasa kriminalisasi. Ya. Bahkan kasus yang terdekat ini yang beberapa tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu pun bahkan mencuat kembali, yaitu kasus Vina. Ya. Nah, ya toh. Ini Betul. agar masyarakat paham. Ya. Yang ternyata ketika ini diviralkan, ketika ini menjadi suguhan ke publik dan kemudian dibuka kembali, disitulah banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, Bang Don. Ya. Ya. Saya tidak akan berbicara terkait dengan prosesnya, tapi yang yang nyata adalah hingga Kapolri Pak Jenderal Listio Sigit pun akhirnya turun tangan. Turun tangan, ya. Artinya, jika Polri memang sudah merasakan itu adalah sebuah kebenaran, Bang Don, maka untuk apa dia turun tangan lagi? Bahkan ini seorang pimpinan top leader loh ya, orang nomor 1 di Polri ya Bang Don ya. Ya. Artinya apa? Bahwa kriminalisasi itu bukan sesuatu hal yang tidak nyata. Ya toh? Ya. Kriminalisasi ini adalah sesuatu hal yang nyata yang mungkin juga terjadi di beberapa pelosok tanah air. Ya, di beberapa daerah ya. Di beberapa daerah. Lah, tidak menutup kemungkinan juga di Situbondo. Lah, makanya kita menggunakan bahasa dugaan, Bang Don. Iya, ya. Iya toh? Ya. Dugaan kriminalisasi. Kenapa menggunakan bahasa dugaan? Karena faktanya memang penyidik Polres Situbondo hingga saat sekarang tidak pernah memberitahukan atau tidak pernah menjelaskan bagaimana sih sesungguhnya mereka bekerja, gitu loh Bang Don ya. Ya. Apakah ini boleh disampaikan? Sangat-sangat boleh. Yang tidak boleh itu adalah tentang pokok perkaranya, Bang Don. Tentang masuk kepada persoalannya, gitu loh Bang Don. Iya toh. Ya. Selama ini kan tidak ada nih Bang Don yang memberikan penjelasan kepada kita, sehingga pada akhirnya kemarin ya hari Senin ya. Ya. Hari Senin kita bertemu langsung hearing dengan Kapolres Situbondo
mengadukan lah ya, mengadukan persoalan yang terjadi. Kenapa kita hearing kenapa dengan Kapolres Situbondo? Karena Pak Rezi ini adalah Kapolres baru di Situbondo, Ya. yang mana kasus yang kita duga itu adalah sebuah kriminalisasi itu terjadi di antara ketika Kapolres lama ini akan memberikan tongkat komandonya kepada Kapolres baru. Artinya ada jeda, Bang Don. Ya. Begitu Bang Don ya. Ya. Ini agar masyarakat juga memahami sesungguhnya kenapa Garda Sakera masuk ke ranah hal yang itu seharusnya memang ranahnya penyidik. Ya, makanya kembali lagi saya katakan tadi adalah prosesnya yang kita ingin mengetahui sebagai pemilik kuasa dari non litigasi, Bang Don. Ya. Kenapa? Karena ini berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Situbondo dan bagaimana aparat penegak hukum itu bekerja, Bang Don. Jadi itu yang mengakibatkan kita harus turun, kita harus mempertanyakan dari hal-hal kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, Bang Don. Ya, ini kita buat secara umum dulu, Bang Don, sampai nanti masyarakat akan kita beritahukan deskripsi atau gambaran seperti apa sih yang terjadi. Begitu, Bang. Oke. Ya. Makanya dalam kasus kriminalisasi ini, Bang, kenapa Bang Ipul akhirnya menduga bahwa seorang korban ini, wanita ini dikriminalisasi, Bang. Ini yang perlu kan masyarakat juga ketahui gitu loh. Apakah memang Garda Sakera tahu awal dari sesungguhnya siapa sih korban ini atau kronologis ceritanya seperti apa, Bang? Oke, Bang Don dan masyarakat Situbondo yang sangat saya sayangi, terutama tim pemangkar. Ya. Mungkin betul katanya Bang Don, agar ini bisa diterima secara utuh ya Bang Don ya. Agar ini bisa diterima secara utuh, alangkah baiknya kalau kita bercerita dari awal kejadian ya Bang. Ya. Oke. Awal ini bermula dari seorang wanita, Bang Don, yang datang ke Garda Sakera mengadukan peristiwa yang terjadi pada dirinya. Nah, ada dua peristiwa, Bang Don, yang diceritakan, yang dialami oleh perempuan ini, Bang Don, atau wanita ini yang berasal dari Sumberwaru, Kecamatan Banyu Putih sana ya, Bang Don ya. Yang pertama adalah bahwa wanita ini mengalami atau menjadi korban penganiayaan. Perempuan, Bang Don ya. Perempuan yang mengalami korban penganiayaan dari dua orang laki-laki dewasa, Bang Don. Ya. Yang lebih naif lagi adalah ini dilakukan oleh bapak dan anak kepada seorang perempuan yang kebetulan tetangga, bahkan masih ada hubungan keluarga kalau tidak keliru. Itu yang pertama. Ya. Artinya saya berbicara dulu di tindak pidananya, bahwa di sini terjadi penganiayaan disertai dengan pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka dan lebam di beberapa ujur tubuhnya, termasuk wajahnya. Nah, ketika melakukan pengaduan pun juga itu kita lihat itu bekas-bekas seperti itu, bahkan masih ada beberapa tempat dan bukti foto. Itu yang pertama, Bang Don ya. Ada luka-luka ya. Ada, secara verbal kita melihat itu nyata, Bang Don, gitu loh. Itu nyata lah. Itu kasus pertamanya dulu ya Bang Don ya. Lah, ketika kita berusaha untuk mengorek kepada dia, kenapa tidak melaporkan kepada pihak penegak hukum? Nah, ini kan menjadi pertanyaan, Bang Don. Lah, kenapa ketika ada pengaduan yang datang kepada Garda Sakera dan itu terkait dengan kasus pidana, maka ini alangkah baiknya kalau ini bukan dilakukan atau diselesaikan dengan apa ini namanya Bang Don, main hakim sendiri. Pasti kita pertanyakan itu. Dan untuk catatan saja untuk teman-teman bahwa setiap kejadian ini ada motif. Ya artinya gini, kejadian bukan tidak setiap kejadian. Terkait dengan kejadian ini ada motif, Bang Don. Yang mana sesungguhnya korban Dewi ini, Bang Don ya, bernama Dewi ini, ya, perempuan yang bernama Dewi ini sempat melakukan pengaduan ke Garda Sakera terkait dengan gangguan dia, Bang Don ya, gangguan dia terkait dengan sepeda motor yang knalpotnya brong. Itu pengaduan pertama, Bang Don, beberapa bulan yang lalu, yang akhirnya kami berinisiatif, Garda Sakera berinisiatif, diwakilin oleh Korwil Tim Mas Ervan dengan anggotanya,
itu akhirnya melakukan sebuah koordinasi dengan pihak desa Oke. dan Polsek Hmm. dalam hal ini gitu ya Bang Don ya. Ya. Lah, ketika melakukan koordinasi tersebut maka diadakanlah namanya pertemuan itu yang dihadiri oleh Bu Kampong Ya. dengan anggota Polsek Bang Don. Ini sejarahnya dulu ya Bang Don ya. Ini awal-awal ya. Awal beberapa bulan yang lalu ternyata hasilnya di sana itu bahwa kedua belah pihak menyadari kesalahan dan tidak akan lagi mengulangi kesalahan tersebut. Artinya namanya mediasi, kita kan tidak mencari benar atau salah Bang Don. Ya, Nah, oke. sudah dilakukan mediasi di kala itu. Makanya saya kaget ketika beberapa bulan atau beberapa minggu kemarin ini kemudian datang lagi dan mengalami hal yang serupa dengan pihak yang sama gitu Bang Don. Nah, jadi Ya. seperti itu artinya penganiayaan ini atau pengeroyokan ini pasti sudah ada motif. Apa? Motif dendam. Ternyata apa yang dilakukan pada waktu dikumpulkan oleh Bu Kampong ya Bang Don ya, itu ternyata hanya di mulut belaka, tidak sampai teraplikasi dalam kenyataan sehingga ya akhirnya konflik tetap berlalu Bang Don. Begitu Bang Don. Itu di awal dulu Bang Ya, Don. ya. Nah, berarti ini motifnya Bang Ipul membacanya motif dendam di awal itu ya? Ya, motif persoalan yang belum selesai. Oke. Ternyata ketika diselesaikan oleh Bu Kampong dalam hal ini dari perwakilan dari desa, faktanya ternyata tidak selesai Nah, Bang Don. Akhirnya kenapa sampai terjadi penganiayaan Bang? Lah, akhirnya dengan kasus yang sama Bang Don. Dengan kasus yang sama terkait dengan kenal potbrong juga tetap. Yang mana begini, secara gambaran saja bahwa wanita yang bernama Dewi ini memiliki anak kecil Bang Don. Oke. Dia masih memiliki anak kecil yang karena knalpot tersebut terganggu. Oke. Nah, ya mungkin seorang ibu ya Bang Don ya, ketika dia merasa bahwa anaknya itu akhirnya terganggu karena suara knalpot itu, ya mungkin emosi, negor, akhirnya rame, cekcok. Namanya juga perempuan Bang Don ya. Ya, dan seorang ibu juga Dan ya. seorang ibu Ya. ya, mana ada seorang ibu yang sedang apa itu namanya, dia memiliki tanggung jawab terkait dengan anak, terus tiba-tiba diganggu oleh tetangganya, Ya. gitu loh. Pasti itu parah Bang Don ya. Betul. Artinya ya pasti ada teguran dan yang lain-lain begitu Bang Don. Nah, Hmm. sesungguhnya saya tidak mau masuk bahasan di masalah bagaimana kronologis pengeroyokan itu Bang Don. Kenapa? Karena ini sudah ada di Polres ya Bang Don ya. Ya, ya. Nah, setelah melaporkan itu kami tanyakan ke pengaduan kepada kami tanyakan kenapa tidak melakukan laporan kepada pihak kepolisian. Kenapa? Karena ini dua orang laki-laki dewasa Bang Don. Saya kan juga khawatir dengan keselamatannya. Ya. Lah, ini yang mengagetkan kami Bang Donnya. Disinilah mulainya saya mencatat beberapa kesalahan yang dilakukan oleh Polres Situbondo dalam hal ini adalah Polsek Bang Don. Sehingga kenapa nanti saya menyimpulkan ya Bang Don, ini kesalahan pertama biar masyarakat ini tahu bahwa ketika hari H kejadian Dewi ini, korban Dewi ini langsung ke Polsek Banyu Putih Bang Don. Jadi Di waktu kejadian. di waktu kejadian, Oke. setelah kejadian dilerai oleh tetangganya, dia langsung berangkat ke Polsek Banyu Putih untuk meminta perlindungan sekaligus laporan. Ya, oke. Nah, gitu Bang Don ya. Hmm. Namun alangkah apesnya Dewi ini, alangkah apesnya korban ini, ketika dia dilakukan sebuah penganiayaan disertai dengan pengeroyokan oleh dua pemuda dewasa, ternyata dia nyampe di Polsek juga tidak mendapatkan keadilan Bang Don. Gitu loh. Artinya Bang, nggak dapat keadilan gimana? Karena kebetulan dia bertemu dengan oknum polisi yang brengsek, gitu loh Bang Don. Iya toh? Ya, ya. Oknum polisi yang brengsek di mana seharusnya dia memiliki kewajiban setiap warga negara yang datang itu wajib namanya dia menerima adanya pengaduan ataupun laporan. Tapi faktanya yang terjadi oleh anggota reskrim Polsek Banyu Putih Bang Don, Ya. itu justru ditolak dengan bahasa kalimat yang menurut saya ini tidak benar, tidak layak itu dilontarkan oleh seorang polisi yang waktu itu polisi jaga kan. Bagian dari reskrim yang mana menurut Dewi yang diucapkan adalah bahwa dia bilang jangan usah laporan ke Polsek gitu loh Ya.
kamu nggak usah laporan ke Polsek karena kalau kamu laporan ke Polsek biayanya mahal. Gitu loh. Oh, ya. Nah, ini satu catatan yang saya pegang, Bang Don. Gitu loh. Paham nggak maksud saya ya? Jadi jangan laporan ke Polsek karena biayanya di Polsek ini mahal. Lebih baik kamu ke balai desa saja. Dewi pertama nggak mau. Kita sudah pernah dimediasi sebelumnya, tapi tetap hasilnya seperti ini. Akhirnya dibentaklah Dewi oleh si oknum ini. Kamu harus ngikutin saya, kamu harus percaya dengan saya. Gitu loh Bang Don. Ya. Lah, Dewi merasa bahwa ketika ada bahasa atau kalimat atau kata-kata bahwa kalau laporan polisi biayanya mahal, akhirnya dengan enggan dia pulang. Gitu loh Bang Don, di hari itu. Ya. Di hari itu dia itu pulang. Mungkin Bang Don ingat nggak ini ya? Karena Bang Don juga terlibat itu. Hari kejadian kira-kira hari apa, tanggal berapa itu? Tanggalnya lupa saya itu Bang. Ya, harinya itu. Hari Kamis itu. Hari kejadian insya Allah Kamis itu. Kalau laporan yang dikawal kan Kemisnya kalau tidak keliru. Enggak. Iya. Rebonya ya mungkin ya. Rebo, insya Allah Rebo. Oke lah, kita menggunakan asumsi hari Rebo ya. Akhirnya korban Dewi ini akibat dari perlakuan anggota Polsek Banyu Putih ini akhirnya dia pulang. Nah, keesokan harinya, tolong dicatat, keesokan harinya Dewi ini langsung melakukan pengaduan ke Garda Sakera wilayah timur. Oke, saya potong dulu Pak. Ya. Si oknum polisi ini apa kira-kira motifnya dia mengatakan seperti itu gitu loh, menolak dengan embel-embel bahwa di Polsek ini mahal biayanya gitu. Lah, itu juga yang menjadi pertanyaan saya. Gitu loh. Apakah Dewi ini karena datang naik sepeda motor? Apakah dia tidak datang karena dia tidak naik mobil? Sehingga dia harus ngomong lebih dulu tentang hal-hal yang seharusnya tidak patut dikatakan, dikerjakan oleh dia. Kan begitu teman-teman. Dan Dewi berapa kali saya katakan siap dia mempertanggungjawabkan terhadap itu. Tapi nanti akan saya logikakan Bang Don. Ya. Nah, baru keesokan harinya Bang Don, Dewi ini melakukan laporan pengaduan kepada Garda Sakera wilayah timur yang ditangani langsung oleh Korwil Garda Sakera yang kemudian disonding ke ke pusat Bang Don. Ya toh. Nah, keesokan harinya kalau kita berasumsi kejadiannya itu hari Rebo, keesokan harinya hari Kamis, korban Dewi diantarkan oleh Korwil Timur Mas Ervan beserta dengan Ainul Yakin anggotanya itu mendampingi Dewi ke Polsek Banyu Putih, Bang Don ya. Mendampingi dan alhamdulillah diterimalah namanya laporan Dewi tersebut Bang Don. Nah, begitu ya Bang Don ya. Lah, dari sini saya langsung menganalisa karena saya ini pembina, Bang Don dapat laporan seperti saya menganalisa. Benar nggak omongan Dewi bahwa ada oknum Polsek yang mengatakan seperti Bang Don? Makanya saya menggunakan logika saja untuk melakukan sebuah pembanding. Pertama, ya Bang Don ya. Jika Dewi memang tidak berniat melaporkan, ya toh, di hari H, maka dia tidak akan pernah melakukan pengaduan kepada Garda Sakera di H+2. Oh iya. Ya toh? Dan kalau dia memang tidak berniat melaporkan kejadian tersebut, maka Dewi tidak akan meminta namanya Korwil Timur untuk mengantarkan dia, mendampingi dia laporan ke Polsek. Apa artinya? Artinya apa yang diceritakan Dewi bahwa terjadi sebuah penolakan itu adalah benar. Lah, di samping itu Bang Don, ketika anak-anak Garda Sakera datang ke sana, ada salah seorang dari anggota Polsek sana itu juga mengatakan langsung menunjuk bahwa betul oknum Bribtu S itu yang kemarin menangani itu dan memang ada nada tinggi katanya orang dari Polsek. Tapi dia itu tidak tahu terkait dengan apa yang diucapkan oleh Bribtu S ini. Oke, artinya ada yang melihat juga ya. Ada yang melihat karena itu piket dari Polsek sendiri itu yang menyampaikan kepada anggota Garda. Ya Bang Don ya, bahwa ada memang dan menyebutkan bahwa si A itulah Dewi ini Bang Don, karena ini yang menolak adalah anggota reskrim, mungkin dia tidak menggunakan pakaian. Nah,
Di saat kita konfront kepada Dewi, apakah orangnya ini menggunakan foto, Dewi menyatakan memang betul orang itu yang kemarin menolak karena kalau ke polsek itu biayanya mahal. Dia membenarkan orang tersebut. Nah akhirnya ya kesimpulan saya bahwa Dewi tidak bohong. Gitu loh. Dari yang pertama, kalau dia memang tidak berniat melaporkan, ngapain dia datang? Ya. Kalau memang dia mengada-ngada, kalau kemarin itu melaporkan, ngapain dia datang dan ingin didampingi oleh Garda Sakera? Yang kedua, kalau memang ini tidak ada sebuah kejadian di hari Rabu atau hari kejadian tersebut, nggak mungkin anggota polisi yang lain bisa menyaksikan bahwa memang terjadi hal yang dimaksud, Bang Don. Ya. Okay. Nah, gitu kan ya? Ya. Artinya saya membenarkan bahwa Dewi ini benar. Ya. Dewi benar ketika dia melaporkan, menolak. Ini kecurigaan saya pertama. Ada apa? Kenapa Polsek mau menolak dengan bahasa yang tidak benar gitu loh? Iya toh? Ya. Ini kan oknum polisi yang seharusnya bisa mengayomi, kan ini brengsek namanya, Bang Don. Kan nggak benar ini namanya. Ya. Gitu loh. Ketika dia melayani masyarakat, yang mana pucuk pimpinan polisi, baik Kapolda, Kapolri, Kapolda maupun Kapolres itu kita harus humanis. Harus menerima. Ini berapa kali sudah disampaikan. Bukan menakut-nakuti. Bukan menakut-nakuti bahkan dengan anggaran yang besar. Bahkan sampai mengatakan bahwa hasil visum pun kamu harus yang bayar. Begitu Bang Don. Sampai sejauh itulah sekarang bagi orang yang, mohon maaf ya Bang Don ya. Bagi orang yang tidak berlebih keuangannya kan berpikir Bang Don. Iya kan? Ya. Padahal seharusnya memang polisi ini sudah dibiayai oleh negara. Gitu loh. Betul. Bajunya dibiayai, bajunya dapat, baju loh Bang Don, baju, celana, sepatu itu dapat dia. Gaji juga dapat dia dari negara. Karuan dia itu tidak pernah digaji, mungkin dia masih membutuhkan uang dari warga, silakan gak ada masalah. Example contohnya notaris, PPAT itu tidak digaji, maka dia memiliki hak untuk mengambil dari rakyat yang dibantunya. Tapi kalau polisi nggak bisa, nggak benar polisi seperti itu Bang Don. Ya. Begitu Bang Don. Ya. Itu yang pertama Bang Don ya. Ini terkait dengan kronologis. Akhirnya laporanlah si Dewi didampingi oleh oleh anggota Garda Sakera dan Korwilnya yaitu Mas Ervan. Diterimalah. Alhamdulillah Bang Don dari Kasat Reskrim Polres Situbondo itu atensi terkait dengan kasus ini karena ini korbannya adalah seorang perempuan ya Bang Don ya. Atensi dan itu berarti hari Kamis ya Bang Don ya. Ini kita umpamakan Rebo berarti satu hari berikutnya hari Kamis laporan dan divisum. Lah setelah itu pagi Bang Don ya Bang Don ya. Lah ini yang saya cukup heran juga. Paginya Bang Don itu para siang ya, sekitar jam 4 ketika saya menanyakan di Polres itu orang pelaku penganiaya ini ditangkap. Sudah ditangkap. Jam 4 pagi artinya Jumat para siang ya Bang Don ya. Jumat dini hari ya. Jumat dini hari itu ditangkap Bang Don oleh anggota dan kemudian langsung dibawa ke Polres. Nah, setelah itu seharian entah itu diperiksa entah apa, saya tidak ikut-ikut Bang Don. Seperti tadi yang katanya Bang Don katakan bahwa saya tuh jarang masuk ke ranah yang itu menjadi ranahnya penyidik. Saya tidak ikut-ikut. Nah, hingga sampai pada akhirnya ada namanya rekonstruksi ulang. Reka rekonstruksi Bang Don ya. Kenapa saya katakan reka? Karena dilakukan di tempat yang bukan TKP-nya yaitu di Polres. Itu reka namanya Bang Don ya. Dan pada waktu itu Pak Ketum Garda Sakera, Mas Ketum Garda Sakera Fatoni ada di sana. Nah, feeling Garda Sakera kan harus punya feeling Bang. Ya. Feeling dari Garda Sakera ini berjalan Bang Don. Karena ini adalah tempat umum maka dilakukan rekaman Bang Don. Dikala dilakukan rekonstruksi, dia merekam terkait dengan kejadian yang ada di sana, apa saja yang ada di sana itu melakukan perekaman. Nah, singkat cerita ini alot gitu ya Bang Don ya. Alot dan selalu ternyata di Polsek itu ini tidak ada kasat, jujur aja nggak ada kasat. Di Polres ini masih berkutat di masalah
Dewi harus damai, Dewi harus damai, Dewi harus damai. Ya Bang Don ya. Ya, ya. Tepat sekira pukul 1 malam ya, berarti malam Sabtu, Bang Don. Ya toh, Berarti- Jumat kan ngelewat. Berarti Sabtu dini hari. Ya, Sabtu dini hari, Oke. saya kan ditelepon Mm-mm. dengan Pak Ketum bahwa dengan Fatoni bahwa para tersangka ini, waktu itu belum tersangka, yang diamankan pelaku pengeroyokan ini akan dilepas. Gitu loh Bang Don. Saya kaget, kenapa dilepas? Nah, ya karena bahasanya itu ini masuk di piring, masuk tindak pidana ringan 352. Nah, singkat cerita, akhirnya penyidik itu saya ajak komunikasi via telepon dulu. Oke. Nah, ternyata alasan penyidik ketika via telepon, enggak ini tetap kita proses nanti biar ini lapor Senin Kemis. Artinya kan mau dilepas Bang Don. Sudah ada niat dilepas. Saya tanyakan, kenapa dilepas? Apa alasannya? Bang, ini tidak ada saksi yang melihat bahwa terjadi proses penganiayaan dan pemukulan. Loh, kok bisa seperti itu? Kan ada saksi toh yang sudah dihadirkan oleh korban. Begitu Bang Don ya. Nah, pada waktu ditelepon itu masih ngeyel bahwa ini tidak ada saksi. Nah, saya terus saya bilang begini loh. Berarti Pak Ketum yang bohong sama saya bahwa saksi itu mengatakan adanya pemukulan. Nah, di situ karena Pak Ketum saya katakan Pak Tony itu saya katakan bohong, Pak Tony protes. Lo ndak membina di telepon ini bahwa memang saksi mengakui adanya pemukulan dan saya rekam. Nah, gitu loh. Oke. Loh mana masa kamu dengar? Ayolah kamu jujur. Pak Tony di crashing pada waktu itu gitu loh. Ya. Di malam itu. Oh gini aja. Aku mau berangkat ke Polres saja. Kalau caranya seperti ini sudah jam 1 malam, kasihan itu. Warga yang atau korban yang sedang ada di sana termasuk anggota Sakira dan Eswat juga kan. Ya. Dengan wartawan kita yang ada di sana gitu loh. Jadi seperti itu Bang Don. Ceritanya itu seperti itu. Dan ketika saya nyampe di Polres, tiba-tiba sudah selesai, dianggap selesai. Ini agak benar juga gitu loh ya. Maksudnya selesai? Sudah selesai bahwa ya tidak bisa mengelak lagi penyidik. Karena Fatoni punya rekaman ketika rekonstruksi ulang bahwa ada saksi yang mengatakan bahwa itu dipukul. Oh. Dewi dipukul. Selesai. Lah, saya tidak masuk ke ranah hal-hal yang seperti itu. Apakah ini naik penyidikan, apakah ini penetapan. Tidak ikut-ikut karena itu ranah dari polisi. Saya yakin dengan polisi. Singkat cerita, ketika saksi ini dipertegas lagi apakah melihat, dia mengatakan melihat, penyidik langsung menaikkan kasus ini menjadi penyidikan dan melakukan penetapan tersangka sekaligus melakukan penahanan. Itu di hari Sabtu Bang Don. Iya toh? Ya. Di hari Sabtu pagi karena masanya kan jam 4 dia harus sudah 1 kali 24 jam Bang Don. Ya. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu 4 hari Bang Don. Ya. Dikalah. Nah, ini yang menjadi aneh ya Bang Don, sebelum dilakukan penetapan, sebelum saya datang, saya back sedikit. Dikala korban ini ada di Polres Bang Don, di situ Dewi ini selalu ya kembali lagi disuruh cabut laporannya. Saya kan menjadi aneh gitu loh Bang Don. Nah, bahkan yang terakhir itu mengatakan ini sampean bisa dilapor balik loh. Lah, pada waktu malam Sabtunya Bang Don. Ya. Artinya itu hari ketiga Bang Don ya. Ini biar tahu masyarakat Situbondo gitu loh. Ya. Oke. Ya kan? Di hari ketiga. Kalau enggak ini kamu akan ada lapor balik. Nah ini nanti kenapa saya membingi cikal bakal akhirnya ini saya kawal Bang Don. Oke. Ini artinya apa Bang Don? Kalau kamu tidak mencabut ini akan lapor balik. Apa artinya Bang Don? Saya mau tanya sama Bang Don. Apa artinya? Ya berarti sudah ada Artinya belum ada laporan balik. ya. Tanda kutip belum ada laporan balik karena ancaman itu baru dilakukan oleh pihak penyidik malam hari. Bahwa kalau kamu tidak ada apa itu namanya? Dicabut kalau Tidak dicabut, ini akan lapor balik. Artinya belum, dan ini betul pada waktu itu tekanan psikologi daripada si korban Dewi ini luar biasa Bang Don. Dia ketakutan. Dia orang masyarakat awam kok, seorang perempuan ibu rumah tangga kok Bang Don. Ya. Nah, betul nggak? Betul. Nah, jadi
pada malam itu hari ketiga kejadian belum ada Laporan. Oke, saya masuk di situ. Bang Don, ketika belum ada laporan, adakah visum? Saya tanyakan dulu. Ada visum enggak? Kalau belum laporan belum dong, Bang. Belum ada visum. Ya. Hari ketiga ini. Ya, oke. Iya toh? Ya. Nah, ternyata apa yang dikatakan oleh penyidik ini betul-betul terbukti bahwa besoknya itu saya tidak tahu ya ini apakah ada pengunduran atau enggak, tapi saya katakan bahwa saya tahu persis malam Sabtu itu belum ada laporan karena saya ada di sana. Oke. Ya, saya tidak ngomong tanggal ya. Ya. Saya tidak ngomong tanggal. Ketika belum ditetapkan tersangka dan belum dilakukan penahanan, Bang Don, itu belum ada laporan. Karena pada waktu itu masih menggunakan bahasa ancaman. Dan Ini Bang Ipul bisa melapor. Dan Bang Ipul bisa memastikan itu Saya ya? bisa memastikan itu karena saya juga diajak ngomong. Oke. Bang, ini kan nanti bisa lapor balik, Bang. Itu ada yang ngomong dengan saya. Hmm. Oh ya silakan saja, itu hak setiap warga negara. Tapi yang penting yang sekarang ini tolong dikerjakan. Lah, itu Bang Don. Ya Bang Donnya artinya kalau belum lapor balik berarti belum ada Visum. visum. Ya. Nah, ketika saya datang pada hari itu juga saya melihat kondisi daripada pelaku pengeroyokan ini, Bang Don. Bahkan ketika sore harinya, Bang Don, saya diceritakan oleh, ini cerita cuman judul ya. Saya diceritakan oleh Fatoni ya, oleh Pak Ketum bahwa Iwan atau Pak Ketum atau Fatoni ya, bahwa pelaku ini sempat makan di depan. Dua orang pelaku ini sempat makan di depan beserta dengan pengacaranya, katanya udah itu datang salaman dengan Dewi. Dewi mungkinnya. Apa artinya ketika dia jalan ke depan makan, apa artinya Bang Don? Dua orang pelaku ini, apa artinya? Kondisi berarti sehat. Kondisi berarti sehat. Ya. Pelaku ini. Oke? Makan enak. Makan gitu kan? enak. Ya. Dia nyantai aja, rokokan juga dia ke dalam dengan gagahnya dia datang kan begitu toh? Ya. Hah? Oke, ya. Kondisi sehat. Sehat. Oke. Ini agar masyarakat Situbondo tahu. Kenapa Bang Ipul masuk terlalu dalam? Nah, iya toh? Ya. Setelah itu dilakukan penahanan, ya kita pulang gitu. Nah, beberapa hari kemudian Bang Don, ya. Oke. Beberapa hari kemudian ini Dewi memberitahukan kepada Ketum Garda Sakera Fatoni bahwa Dewi dapat surat undangan. Apa artinya? Artinya ancaman penyidik yang di malam hari ternyata betul ada namanya laporan keesokan harinya. Ya. Paham enggak? Ya, Pak. Artinya ketika seorang laporan terhadap Dewi ini, Bang Don, itu dilakukan ketika tersangka sudah ada dalam tahanan. Ini biar masyarakat paham. Ya. Oke? Oke. Monggo kopi dulu, Bang. Kopi dulu ya. Ya. Nah, biar masyarakat tahu ini gitu loh. Oke, Bang. Berarti Sampai di sini dulu. Ya. Saya simpulkan sedikit, artinya ketika laporan itu Dewi dilaporkan, ya kan, dua tersangka ini sudah ditahan. Sudah ditahan. Nah, oke, lanjut Bang. Lalu setelah ditahan ini setelah dua tersangka ini ditahan, maka Dewi mendapatkan undangan pada waktu itu. Setelah beberapa hari kemudian sejak kita terakhir di Polres. Beberapa hari kemudian Dewi itu diundang ya, dapat undangan, surat undangan. Undangan klarifikasi. Ya, undangan klarifikasi penyelidikan gitu loh. Lah, artinya berarti bener. Kak bingung lah Dewi, namanya orang kampung ya. Bingung lah dia karena dia dilaporkan. Dia konsul dengan kita. Gitu Bang Don. Ya. Saya bilang kepada Pak Ketum, dampingi Dewi ke Polres. Saya katakan, Dewi, kamu harus menghormati Polres. Ketika ada undangan, kamu wajib hukumnya datang. Ya, kamu datang saja kasih keterangan sesuai dengan apa yang kamu alami dan apa yang terjadi. Gak usah kamu ngarang-ngarang. Jujur, silakan tanya pada Dewi. Ketika Dewi mulai tidak fokus, saya pasti marah, Bang Don. Karena apa? Saya tidak suka kejadian itu diatur sana sini, Bang Don. Udah ngomong apa adanya.
Dan kamu harus bertanggung jawab. Gitu loh. Nah, pada waktu itu saya masih berprasangka baik dengan Polres, Bang Don. Oke. Saya masih berprasangka baik dengan Polres ya. Ya. Nah, disitulah saya tahu bahwa ternyata laporan ini dilakukan ya ketika dia sudah ada di tahanan, Bang Don. Gitu loh. Ya. Kalau dia sudah ada di tahanan berarti itu kita sudah pulang, kan begitu toh, Ya, Bang Don. ya, Nah, oke. ancaman yang pertama Terjadi. Bang Don. Begitu, Bang Don. Yang laporan balik itu, Bang, ya. Oke. Lah, dari awal kan saya selalu katakan bahwa Dewi diminta untuk nyabut, Dewi diminta untuk nyabut, Dewi diminta untuk nyabut, kan gitu ya. Ya, ya. Dewi tetap tidak mau, gitu loh. Lah, ketika diantarkan oleh Pak Ketum, ini masih dalam tahap lidik loh, bukan tahap sidik loh ya, gitu loh. Karena BAP yang dipakai sesungguhnya BAP itu yang benar adalah acara pemeriksaan itu penyidikan. Yang itu makanya ketika ini sudah naik penyidikan, orang yang terkena ancaman hukuman sekian tahun itu wajib diberikan pendampingan hukum. Tapi sebelum itu masih jadi saksi di bawah, itu nggak perlu. Artinya apa? Artinya dia bisa didampingi oleh siapapun, Bang Don. Kenapa? Dalam tahap lidik, polisi bisa juga melakukan interogasi ke rumahnya. Pertanyaanku, apakah seluruh isi rumahnya harus pergi? Enggak. Tidak harus, gitu loh, Bang Don. Ya. Paham enggak maksudnya? Ya, Kenapa? Karena prosesnya masih proses Lidik. lidik. Tapi, Ketum Garda Sakera diminta keluar oleh penyidik. Nah, kita menghormati saja. Kita masih berprasangka baik, Bang Don. Saya berprasangka baik penyidik Polres Situbondo setelah beberapa pengalaman kemarin-kemarin berusaha untuk memperbaiki dirinya. Gitu ya, Bang Don ya? Ya. Nah, oke. Lah, ketika Dewi selesai di BAP, kita tanyakan apa yang ditanya, ya Dewi bercerita itu lagi. Lah, kemudian Dewi mengatakan lagi. Ya, apa Ya, itu, Bang? mengatakan bahwa diminta lagi Dewi untuk mencabut laporan. Gitu, Bang Don. Ya. Itu ketika Dewi sudah diperiksa. Dewi diperiksa dalam kasus laporan. Dia sebagai terlapor. Ya, masih diminta lagi. Masih untuk diminta nyabut, lagi. Padahal ini penyidik yang dia dikasih sprint lidiknya, sprint lidik itu untuk kasus ini, Bang Don. Kenapa penyidik ini masih menyangkutkan dengan kasus yang bukan ditangani olehnya? Keanehan bertambah lagi, Ya. gitu, Bang Don. Lah, lebih aneh lagi adalah kembali lagi terucap sebuah ancaman, Bang Don. Diancam lagi ini si Dewi, kalau kamu tidak menjabut, ini akan kami tindak lanjuti, biar sama-sama diproses. Ini kan nggak benar toh, Bang Don. Ya. Iya toh? Ya. Ada ancaman lagi. Ada ancaman lagi. Ya. Padahal polisi ini tidak boleh membuat sebuah prediksi sebelum itu ada sesuatu. Ada proses hasil. Itu belum bisa mengatakan. Lah kalau memang dia sudah bisa menyatakan bahwa ini bisa dilanjut, ngapain ada pemeriksaan? Sudah putuskan saja itu dilanjut. Ya. Loh, saya orang yang mengamatin tentang kinerja aparat penegak hukum karena saya pernah ada di LPKB 2HI sebagai pemantau penegak hukum Indonesia. Saya paham betul penyidik tidak boleh ke sana. Lah di situ saya mulai bertanya-tanya sudah, Bang Don. Wah, ini ada sesuatu yang tidak benar ini. Ini ada sesuatu yang tidak benar ini. Ya. Ya? Apa itu kira-kira, Bang? Ya tidak benar gini. Dia sprint lidiknya terkait dengan kasus dia Dewi sebagai terlapor, kok dia masuk ke ranah Dewi sebagai pelapor. Padahal bukan dia yang dapat sprint lidik itu. Setiap sprint lidik yang ada pasti tertera namanya, tulisan nama. Ya. Bahwa Kasat memberikan surat kepada si A, si B, si C dalam kasus A. Kasat memberikan surat lidik, surat tugas kepada E, F, G kepada kasus B. Kasat memberikan lidik dari sekian, penyidik sekian untuk kasus. Nah, kenapa kok masuk ke dalam ranah yang bukan kasusnya? Di situ saya semakin bertanya, ada apa ini dengan Polres Situbondo? Iya kan? Ya. Nah, tapi saya diem. Saya tidak melakukan, saya telepon kayak gimana, kayak enggak, saya diem, Bang Don.
Saya berusaha untuk telepon minta tolong. Enggak, saya tidak pernah minta tolong dalam sebuah kasus yang ditangani oleh Reskrim Polres Situbondo. Kenapa? Agar Reskrim Polres Situbondo mendapatkan kemerdekaan, dia menjalankan segala sesuatunya. Tapi juga tolong, di sana punya kewajiban gitu loh Bang Don. Nah, Ya. pertanyaannya adalah kenapa sekarang seperti ini? Kan begitu? Ya, ya. Segala akumulasi kecurigaan saya sejak Dewi ada sebuah penolakan kasus sampai terakhir Dewi tetap ditanyakan dan ada ancaman akan dilanjutkan. Ternyata beberapa hari yang lalu Dewi mendapatkan surat tembusan SPDP. Artinya kasus ini benar-benar dilanjut ke tingkat apa? Penyidikan. Penyidikan. Bagi saya Bang Don, Ya. saya tidak mempersoalkan hal tersebut. Tapi menjadi sebuah keanehan Bang Don, di mana ternyata ketika SPDP itu saya baca masuk ke pasal 351 ayat 1. Oke. Gitu loh. Ya. Lah, di sini saya semakin greget Bang Don. Saya harus turun ini. Saya harus turun karena ini warga yang tidak tahu apa-apa. Jangan sampai orang yang tahu berusaha untuk mengaburkan hal ini. Lah, kenapa Bang Ipul tahu? Karena Bang Ipul juga mendapatkan informasi ilmu dari orang yang sama. Bang Ipul mendapatkan informasi ilmu dari orang yang sama bagaimana membedakan pasal 351 dan 352. Ya. Oke. Ya. Ya. Dan pada waktu itu Bang Don, saya baru telepon Bang Don. Saya baru telepon kepada Kanit, saya baru telepon kepada anggota, tapi yang gak ada anggota tidak diangkat, yang Kanit diangkat, terus tiba-tiba dia itu minta izin untuk nanti mau telepon lagi karena kegiatan, tapi faktanya tidak ada telepon balik kepada saya, maka saya perintahkan kepada Ketum Garda Sakera, tulis surat untuk kita lakukan hearing. Ya. Begitu Bang Don. Ya. Pertanyaan saya begini Bang, sebelum masuk ke pasal yang tadi Bang Ipul mengatakan yaitu 351 ya kan, kalau tadi saya dengar dengan adanya beberapa ancaman, yang pertama itu akan dilaporkan balik ya kan, yang terbukti, yang kedua akan dilanjut dan ini terbukti. Nah, dari dua ancaman ini yang sudah terbukti, ya sesungguhnya Bang Ipul ini melihatnya ada apa kan begitu Bang? Itu pertanyaan saya dulu Bang. Yang pertama adalah berarti penyidik ini sudah melampaui batas tugas ke penyelidiknya. Dalam hal ini penyelidik dulu ya, penyelidiknya. Dia sudah melampaui tugas. Seharusnya ini bukan penyelidik, bukan polisi penyelidik, tapi dukun penyelidik. Karena dukun boleh memprediksi ke depan. Ya, mungkin punya penerawangan kalau dukun ya. Bisa jadi dia punya penerawangan. Saya bicara seperti itu saja Bang Don. Ya. Saya tidak akan, pertanyaan kamu soalnya memancing saya. Bahaya ini, gitu loh. Ya toh, saya tidak akan melakukan penuduhan-penuduhan. Ya. Tapi yang pasti Bang Don, ini apa yang diancam kepada Dewi terbukti Bang Don. Ya toh, terbukti. Nah, yang lebih mengherankan lagi, ilmu yang diberikan oleh penyidik kepada saya ternyata untuk kasus ini ada sebuah pembeda, yaitu dimasukkan pasal 351 ayat 1 Bang Don. Ya toh? Ya. Kenapa saya katakan beberapa kali saya itu ngawal sebuah kasus Bang Don, ya ini sudah luka, kelihatan luka, dengan penyidik yang sama itu masuknya 352. Ya. Ya toh? Apa artinya? Dengan bahasa bahwa nggak bisa Bang, karena kalau masuk 351 itu ada satu kunci Bang. Ada satu unsur yang harus terpenuhi. Ini menurut penyidik kepada saya. Apa? Saya tanyakan. Orangnya tidak bisa melakukan aktivitas. Nah, mungkin Bang Don pernah baca nggak terkait dengan pasal 352 itu apa? Coba dulu Bang Don. Tindak pidana ini kan terbagi menjadi dua Bang Don ya. Tindak pidana berat dan tindak pidana ringan. Nah, gitu loh. Dalam penganiayaan ada penganiayaan berat, ada penganiayaan ringan. Coba baca tentang penganiayaan berat itu masuk ke pasal berapa Bang Don? Ringan dulu aja. Ya. Dari sana sudah bisa kita baca karena ini kontradiksi Bang Don.
Oke. Baca Bang Don. Kalau di pasal 352 KUHP Bang ya, itu berbunyi kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian diancam sebagai penganiayaan ringan. Oke. Masuk di situ dulu aja. Oke. Ya toh? Ya. Ada berapa kata kunci yang kamu pegang di situ? Satu, tidak termasuk dalam pasal Ya 354 dan 356. Tidak termasuk ya. 353 dan 356. 353 dan 356. Ini Ya. tidak termasuk Ya. sudah ya. Terus dipertegas lagi bahwa penganiayaan itu mengakibatkan sakit. Ya toh? Yang akhirnya dia tidak bisa melakukan kegiatannya. Ya. Ya. Apa itu? Baca. Ya. Tidak bisa Yang menimbulkan ya penganiayaan yang tidak menimbulkan Bang, yang tidak menimbulkan penyakit, Oh, Ya. bukan sakit ya. bukan sakit, Namanya penyakit. dicubit juga sakit juga ya. Ya. Penyakit. Oke. Atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Atau halangan untuk tidak menyebabkan ini kan? Ya. Nah, ini kuncinya. Artinya begini, jika dia mendapatkan penganiayaan dari seseorang, terus dia tidak bisa melakukan kegiatan dan aktivitasnya, maka itu tidak bisa masuk ke dalam pasal 352. 352. Kita artinya berarti boleh masuk ke pasal yang lain. Kan Ya, begitu toh? ya. Bukan pasal 352. Artinya tidak bisa dimasukkan ke pasal 352. Berarti itu kontradiksi saja dengan 351. Artinya 351 itu, penganiayaan itu di samping meninggal ya Bang Don. Kata kuncinya adalah jika penganiayaan itu mengakibatkan penyakit. Ya toh? Ya. Atau yang menyebabkan dia tidak bisa melakukan aktivitasnya, Ya. maka itu masuk di pasal 351. Oke. Nah, ya. Pasal 351 Bang Don, ini ada 3-4 ayat kalau tidak keliru, 1, 2, 3, 4 kalau tidak keliru atau 3 saya lupa ya Bang Don ya. Ya. Tapi saya selalu memegang aja 1 dengan 2. Ya, 351 ayat 1, 352 ayat 51 ayat 2. Nah, Ya. iya toh? Ya. 351 ayat 1 ini adalah masa Bang Don, masa transisi dari ringan ke Berat. Dia masuk penganiayaan biasa Bang Don. Ya. Nah, iya toh? Oke. Nah, tapi kita mau masukkan dulu di pasal 352. Kita masukkan itu. Kenapa? Saya berkeyakinan kalau toh itu naik, ya entah itu seperti apapun, dia menggunakan luka seperti apapun ya Bang Don ya, 352. Saya akan diem. Kenapa? 1. Ya. Korban tidak kelihatan luka secara verbal. Dikala itu hari kedua. Ya, hari ketiga. Ya. Tidak kelihatan sama sekali. Pelaku penganiayaan ini yang seketika menjadi pelapor 35 kepada Dewi ini, bahkan dengan gagahnya tetap dia bisa jalan-jalan ke depan Polres untuk beli makanan. Makan itu tadi ya. Sehat enggak? Sehat. Sehat. Ya toh? Artinya bisa menjalankan aktivitas. Bisa menjalankan aktivitas. Gitu loh. Ya. Maka unsur itu seharusnya lebih dekat kepada 352. Dan ini persis seperti yang penyidik beritahukan kepada kami, Garda Sakera, ketika ngawal sebuah kasus penganiayaan. Tapi kenapa penyidik memaksakan di pasal 351? Di sini saya bertanya dan semakin besar pertanyaan saya. Nah, jadi begitu. Lah, bahasa dugaan kriminalisasi, disinilah yang saya maksud ada dugaan kriminalisasi. Kenapa? Pertama, dia ditolak. Pada sosok mangkel mungkinnya, saya juga gak tahu. Mungkin ini mangkel dengan Dewi atau apapun. Padahal seorang penyidik, seorang polisi tidak boleh menggunakan dasar mangkel ketika dia nanganin seseorang. Tidak boleh ada sebuah kepentingan terkait dengan hal-hal yang berbau pribadi, Bang Don. Ya toh? Ya. Yang kedua, setiap ancaman yang diberikan terbukti. Ya toh? Yang terakhir, bahkan terlapor itu yang sehat walafiat, tidak ada luka yang kelihatan mata saya. Ya toh? Ya. Tidak ada. Bahkan Dewi pun yang babak belur itu sudah bersih Bang Don. Hari ketiga.
Lah, artinya ketika orang ini melakukan laporan di hari keempat, artinya visum dilakukan hari keberapa? Hari kelima. Ya minimal hari keempat. Di hari keempat lah ya. Iya toh? Setelah laporan. Setelah laporan. Itu tercepatnya. Itu tercepatnya. Bisa aja besoknya. Ya. Tapi kita ngambil tercepatnya aja. Hari keempat. Gitu loh. Apa ini kalau hari keempat Bang Don? Kalau luka ini di hari ketiga saya tidak kelihatan. Hari keempat kelihatan. Misal dulu ya. Tiba-tiba ada luka yang menganga. Luka yang saya tidak tahu Bang Don. Ya. Apa nggak luar biasa ini? Gitu loh. Paham nggak maksud saya? Ya. Paham. Makanya saya ingin mentanyakan itu bagaimana sih prosesnya ini gitu loh. Saya tidak mau tahu tentang isinya. Ya. Paham nggak Bang Don Ya, maksud paham. saya? Jadi di situ Bang Don. Lah, kalau polisi menggunakan dasar bahwa ini tidak bisa beraktivitas Bang Don, sesuai dengan unsur dari pasal yang dimaksud Bang Don. Ya. Iya toh? Paham nggak maksud saya? Ya. Dan itu hanya dikarenakan orang ini memang tidak melakukan aktivitas karena dia ditahan. Apa itu yang dijadikan dasar polisi untuk menerapkan pasal 351? Oh dia tidak bisa ngarit, berema. Dia tidak bisa ngarit Pak. Dia tidak bisa nguli Pak. Dia tidak bisa gini Pak. Lah kok tidak bisa? Apakah dia sakit? Enggak, saya tahan Pak. Apakah ini gitu loh. Makanya saya katakan jangan bodohi masyarakat. Jujur saja, suara saya sampai serik seperti ini. Kenapa? Karena ini hari kemerdekaan kita, Bang Don. Gitu loh. Dan ini menyangkut tentang nasib seseorang. Nasib seorang perempuan yang dikeroyok oleh 2 orang dan tiba-tiba ini mendapatkan pasal. Belum tersangka, iya. Tapi ketika penyidikan sudah ada peristiwanya, tinggal menentukan barang siapanya, Bang Don. Ya. Saya emosi Bang Don, bukan karena apa? Karena itu bukan saudara saya Bang Don. Iya toh? Ya. Tapi nasib dia sekarang sedang dipermainkan, sedang dipertaruhkan di Polres Situbondo. Terus siapa lagi yang akan berbuat? Siapa lagi yang akan bisa membantu meringankan dia? Lah, anehnya Bang Don. Nah, ini masuk Bang Don. Oke. Ketika saya berusaha untuk mencari tahu di Polres, saya tidak mau menanyakan, tidak akan nyebut nama ini Bang Don, karena Bang Don ini bahaya, kadang-kadang sering mancing-mancing. Ya. Ternyata alasannya simpel. Gitu loh. Apa itu? Untuk meyakinkan saya bahwa Dewi ini melakukan seorang perempuan ya Bang Don ya, melakukan penganiayaan sehingga dikatakan itu penganiayaan berat sedemikian rupa, menghadapi 2 orang yang gagah perkasa. Enggak kalah soke Bang Don. Saya kalah ini, kalah gagah dari pelaku ya. Menggunakan alasan karena Dewi itu anggota Pagar Nusa. Oh, ya. Yang identik Pagar Nusa. Yang merasa bahwa identik itu Pagar Nusa itu bisa silat. Ya. Kan begitu toh? Ya. Hah? Ya. Iya enggak? Ya. Lah, artinya penyidik ini tahu kalau Dewi itu Pagar Nusa. Tapi penyidik tidak tahu bahwa di Pagar Nusa itu ada struktur. Dan Dewi tidak masuk ke dalam struktur yang silat. Dewi masuk kepada struktur, dia itu bagian pengajian. Bang Don, solawatan Pagar Nusa. Iya. Lah kenapa ini tidak dilakukan oleh penyidik untuk koordinasi dengan ketua? Kalau dia itu memang menganggap Pagar Nusa ini juga memiliki ketua Bang Don, tanyakan. Agar dia bisa meyakinkan diri bahwa Dewi tidak bisa melakukan tindakan sampai bisa seperti 351 menghadapi 2 orang laki-laki dewasa. Ya. Ya toh? Ya. Atau jangan-jangan ini ada tendensius terhadap Pagar Nusa. Bang. Ya itu bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Kalau sama kenal kok saya yakin sama Pak Haji apa Zainuri ya? Pak Haji Zainuri seorang lawyer kan bisa tanya Dewi itu di Pagar Nusa sebagai apa? Atau setidaknya telepon kayak Pak ini sampean anaknya sedang bersoal di sini. Ya, itu bentuk penghargaan. Itu bentuk koordinasi yang baik dengan organisasi. Iya kan? Ya. Seperti halnya dulu dilakukan ketika berhubungan dengan PSHT. Ketua PSHT dihubungi. Lah saya nggak tahu ya. Apakah ini Pak Mas Zainuri sudah dihubungi, Mas Haji dihubungi,
memberitahukan bahwa anaknya sedang berperkara di sini. Bang Don, ketika Dewi terjadi penganiayaan dan pengeroyokan sehingga wajah babak belur, itu loh banyak teman-teman Pagar Nusa yang tidak terima Bang Don. Karena itu di-share di grup Pagar Nusa. Garda Sakera Bang Don melalui Fatoni yang kebetulan juga anggota Pagar Nusa, itu berusaha untuk meredam Bang Don. Biar kita dulu yang jalan. Gitu loh. Biar kita dulu yang ngawal. Karena kebetulan Ketum Garda Sakera juga anggota Pagar Nusa. Gitu loh. Ya. Bahkan Humas Garda Sakera juga Pagar Nusa. Gitu loh. Arif itu juga Pagar Nusa. Sehingga kita wakilin dulu. Gitu loh. Makanya normal ketika pada waktu itu mereka yang ingin turun mengawal, normal itu anggota keluarganya kok. Betul. Normal marah. Seperti Garda Sakera ada salah satu orang yang mengalami sesuatu hal, anggap dilaporkan atau seperti ini, terus pihak penyidik itu tidak tidak ada koordinasi, saya tersinggung gitu loh. Bukan berarti saya ingin menolong anak yang salah, tidak. Tapi setidaknya itu kan adalah pemberitahuan kepada kita. Apalagi seperti sekelas Mas Zainuri, seorang pengacara, masa tidak tahu dia tentang kewajiban-kewajibannya? Saya yakin tahu. Berbeda kalau mungkin Mas Zainuri ini bukan seorang pengacara yang dia tidak tahu, pokoknya kasar atau dia tidak berpendidikan. Ini beliau berpendidikan. Makanya normal kalau Pagar Nusa itu marah gitu loh. Normal, artinya apa? Ya, demikian pula jangankan Pagar Nusa Bang Don. Iya toh? Penyidik saja ada yang telepon ke saya terkait kasus ini, tidak ada. Bahwa dia akan dinaikkan, ngomonglah dulu lah. Gitu loh. Bang, ini ternyata Bang, ini masuknya memenuhi unsur 351, kayak apa, kayak ngomonglah. Dia tahu kita yang awal. Iya toh? Toh selama ini saya tidak pernah melarang penyidik untuk melakukan sesuatu yang diyakinin oleh dia. Nggak pernah saya satu pun. Silakan tanyakan sama penyidik. Pernah nggak saya minta tolong terkait dengan yang kita kawal, bahkan kasus saya sendiri pernah saya minta tolong untuk dibebaskan. Nggak pernah saya, Bang Don. Gitu loh. Karena saya memberikan kebebasan kepada penyidik. Dan ini saya tidak dilakukan apa. Saya nggak tahu Pagar Nusa apa dikoordinasikan. Tapi saya yakin ketika Pagar Nusa itu dikoordinasikan dan tidak melakukan tindakan apapun, itu nggak mungkin gitu loh. Iya toh? Nggak mungkin gitu loh. Berarti kan antara Garda Sakera dengan Pagar Nusa dipandang, ini bukan organisasi yang perlu dipandang. Ini bukan organisasi yang perlu diajak ngomong. Kan begitu toh. Iya enggak? Makanya saya katakan Garda Sakera marah. Kalau Garda Sakera Bang Don marah, karena apa? Garda Sakera hanya ingin mewakili perasaan masyarakat yang tidak tahu, perasaan perempuan yang tidak tahu, orang yang tidak paham terhadap hukum, dan diperlakukan seperti itu. Garda Sakera marah. Saya tidak tahu kemarahan dari Pagar Nusa yang anaknya sendiri diperlakukan seperti itu. Saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Makanya kemarin saya live biasa Bang Don. Tapi sekarang saya betul-betul emosi Bang Don. Gitu loh. Kenapa kok seperti ini? Situ Bondo kenapa seperti ini? Dan ternyata apa yang saya dapatkan dari penyidik diberitahukan tentang 351 dengan 352. Ternyata saya dibohongin juga. Kenapa? Apa yang disampaikan kepada saya, apa yang dipelajarkan kepada saya, sehingga saya paham dan yakin bahwa penyidik itu tidak bohong dengan saya. Ternyata sekarang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, dengan melewati dengan bahasa 352 dijadikan masuk ke dalam 351. Kalau seperti itu, kenapa kasus-kasus yang kita kawal sebelumnya tidak masuk ke 351? Kenapa selalu dimasukkan ke 352? Ada apa ini? Apakah karena Dewi ini yang ngawal Garda Sakera? Apakah karena Dewi ini adalah anggota Pagar Nusa? Apakah seperti itu? Kan itu yang menjadi persoalan Bang Don. Iya kan? Apakah karena ini yang ngawal Garda Sakera? Apakah ini karena ini adalah anggota Pagar Nusa sehingga penyidik boleh memperlakukan dia sangat tidak adil? Saya nggak tahu ini apa nanti yang akan terjadi. Tapi prinsipnya, Garda Sakera tetap tidak akan berhenti sampai di sini. Kemarin, ketika Kapolres mengatakan, Kasat Reskrim mengatakan di dalam lirik, silakan gunakan jalur-jalurnya. Itu nggak usah dipelajari. Cuman dari awal Kapolres sudah bilang tidak boleh berdebat. Mau diperang.
Di pra tidak ada penentuan terkait dengan pasal. Jangan bodohi kita lah. Nanti di pengadilan, seenaknya aja ngomong di pengadilan. Siapa yang merasakan nanti? Saya yakin Mas Zainuri dengan tim kuasa hukumnya bisa membebaskan Dewi di pengadilan. Tapi siapa yang bisa menjamin, siapa yang bisa menebus dari waktu ke waktu psikologi dari seorang Dewi? Siapa? Kok seenaknya sendiri seperti itu? Kita menghargai hak mereka, tapi kita harus ingatkan kewajiban mereka tentang kehati-hatian, tentang keprofesionalan. Jangan cuma haknya saja yang diminta, Bang Don. Ya. Kan begitu toh, Bang Don? Betul, betul. Bikin emosi, saya mau minum dulu, Bang Don. Monggo dulu, diminum Bang. Saya juga mau ngopi nih. Makanya selalu saya katakan, membuat emosi Bang Ipul itu mudah. Bagaimana? Sakiti rakyat Situbondo, Bang Ipul akan marah. Kalau menyakiti Bang Ipul dihina kayak dia, Bang Ipul tidak pernah marah, Bang Don. Tapi kalau sudah rakyat Situbondo yang disakiti, seperti menyakiti tangannya Bang Ipul, seperti menyobek tangannya Bang Ipul sendiri. Ya. Begitu, Bang Don. Ya, oke Bang. Terakhir pertanyaan dari saya. Bang Ipul melihat ini kan adanya salah penerapan pasal, begitu Bang ya. Kalau tadi saya mendengar yang harusnya di 352. Ya, kalau kita melihat dari kejadian Bang Don, ya, iya, sampai ke laporan, ya toh, ini 4 hari Bang Don, dan kita banyak saksi mata Bang Don. Bahkan yang nangkep pun juga mengatakan itu sehat walafiat Bang Don. Tidak masuk di dalam unsur 351 gitu loh Bang Don. Ya. Tapi bukan pengadilan yang menentukan kenapa penyidik tidak berpikir terhadap itu Bang Don. Ya. Dan lalu apa nanti yang akan kemudian dilakukan selanjutnya Bang? Yang pasti Bang Don, secara litigasi ini Dewi sudah ada kuasa hukumnya Bang Don. Oke. Tapi secara non litigasi, ini presiden yang kurang baik untuk Situbondo. Ini presiden yang kurang baik untuk Situbondo. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak kenal dengan Garda Sakera? Yang kenal dengan Garda Sakera aja diperlakukan seperti itu. Maka saya akan mempertontonkan kepada orang Situbondo. Mungkin juga Polda Jawa Timur. Mungkin juga Mabes nanti. Atau Indonesia ini. Bahwa di Situbondo sedang terjadi hal yang seperti ini. Silakan. Kalau memang itu sudah benar secara prosedural. Caranya mudah Bang Don. Caranya mudah. Kalau polisi itu menuntut kita untuk menunggu pengadilan, maka kami menuntut Propam Paminal memeriksa penyidik-penyidik ini. Benar apa enggak? Kalau sudah benar sampaikan kepada kami akan terima. Gitu dong. Ya, Fair ya. dong. Iya toh? Fair dong. Rakyat yang diterapkan pasal tersebut suruh berhadapan di pengadilan. Suruh menggunakan jalur ini, maka ini harus digunakan jalur juga. Periksa apakah kecurigaan kami yang dibuktikan dengan fakta-fakta yang terjadi itu sudah benar atau tidak. Periksa. Kalau Propam Situbondo, Paminal Situbondo tidak bisa, saya akan naik ke Polda Bang Don. Langsung juga kalau memang tidak, kalau bisa saya perlu ke sana atau tidak menutup kemungkinan Bang Don, saya akan gugat secara perdata Bang Don. Karena ini terkait dengan rakyat Situbondo, Bang Don. Bukan terkait dengan kita, bukan terkait dengan saya. Ini rakyat Situbondo, Bang Don. Sedih ketika saya ada Garda Sakera, tiba-tiba rakyat Situbondo diperlakukan seperti kota-kota lain yang tidak memiliki Garda Sakera, Bang Don. Begitu, Bang Don. Oke. Cukup Bang ya? Cukup, Bang Don. Ya. Saya closing dulu. Oke. Atau sebelum closing mungkin ada tanggapan dari Nggak ada? Oke, saya bacakan ada 2 komentar ini. Tapi bukan pertanyaan tapi menanggapi. Bang, di sosmed dari El Asis ya. Bang, di sosmed muncul peringatan darurat dengan gambar Garuda berlatar biru. Semiris inikah keadaan Indonesia? Oh, itu tema lain ya. Oke, kemudian dari Bima Sakti, Bang Ipul pembela rakyat kecil. Oke, terima kasih. Itu Oke. aja, Bang. Saya closing ya. Ya. Begini. Saya menginginkan masyarakat Situbondo taat hukum. Ya toh? Ya. Masyarakat Situbondo taat hukum. Tapi demikian pula orang yang diberikan beban sebagai penegak hukum, tolong jangan hanya memikirkan tentang haknya, tapi juga pikirkan tentang kewajibannya.
Salah satunya kehati-hatian, harus netral, harus profesional. Itu kewajibannya Bang Don ya. Ya. Dan jangan selalu diarahkan, dialihkan kepada hal-hal ya sudah. Nanti buktikan aja di pengadilan, tidak dengan cara seperti itu gitu loh Bang Don ya. Tidak dengan cara seperti itu gitu loh. Kalau memang gunakan cara seperti itu, kami pun juga memiliki hak Bang Don. Dan saya ingatkan, kami memiliki hak apa? Kami memiliki hak untuk bersuara. Seperti apa saat sekarang? Kami memiliki hak untuk bersuara di depan publik, misalnya demo. Kami juga memiliki hak untuk melakukan dumas. Kami memiliki hak untuk melakukan namanya gugatan. Tolong itu diingat. Tolong itu diingat gitu loh. Ya. Iya kan? Ya. Dan kemarin saya gugat Kapolri, Kapolda, dan Kapolres. Bukan berarti saya itu kalah. Iya. Oke. Ya. Nah, tapi saya tidak ingin terlalu dalam menjual Situbondo. Kenapa? Ya toh, saya bisa aja usir itu kuasa hukumnya itu. Karena itu tidak ada tanda tangan dari Kapolri, Bang. Tapi saya hanya menghormatin saja. Maka jangan uji kami. Jangan uji kami. Saya selalu katakan, ayolah. Kalau memang beberapa, karena organisasi ini kan bagian toh Bang Don. Masyarakat, apalagi organisasi kumpulan dari masyarakat. Entah itu Pagar Nusa, entah itu Ansor mungkin ya Bang Don ya, Banser, atau LSM, atau adik-adik kita, ikatan-ikatannya itu adalah bagian gitu loh. Kalau memang menginginkan, kenapa ketika hal tertentu pengennya kita koordinasi, tapi di hal-hal yang lain mereka pengen berkonfrontasi, gitu loh. Jangan jadikan kami hanya sebagai alat, hanya untuk sesuatu hal, untuk melakukan apa keinginan mereka, tanpa mereka juga memperdulikan apa keinginan kita sebagai masyarakat, kan gitu toh. Ya. Jadi artinya, ayolah, kalau memang kita ini agar kita ini bisa menjadi kabupaten yang baik, ayolah bekerja secara baik juga. Kan begitu toh Bang Don ya. Tapi kalau memang ada sebuah tantangan kita harus selesaikan di pengadilan, ayo. Ayo. Kan ya toh Bang Don? Ya. Ayo, nggak apa-apa. Hah? Nggak apa-apa. Hak warga negara sama dengan hak polisi. Hak warga negara. Dan saya jujur saja Bang Don. Bisa jadi saya per minggu saya akan sidang. Hah? Ya. Bisa jadi. Apa saya tidak bisa gugat? Saya biasa menggugat. Ya, dan bisa sering. jadi, gitu loh. Ya, Tapi apa itu yang diinginkan, gitu loh. Toh selama ini silahkan para penyidik, silahkan para teman-teman, mungkin polisi-polisi yang baru, pejabat-pejabat yang baru datang ke Situbondo, silakan tanya pada penyidik. Pernah tak saya berminta-minta pada mereka? Pernah saya jadi markus mereka? Saya tidak pernah. Bahkan adik ipar saya, suami dari adik kandung saya, Bang Don, akhirnya harus mendekam di LP itu. Saya katakan, kamu yang kerjakan, kamu harus bertanggung jawab. Nggak pernah saya minta, silakan buka. Pernahkah saya minta untuk ini agar berhenti kayak agar bagaimana? Nggak pernah. Kita selalu hanya menggunakan berdialog saja untuk saling saya belajar. Kan begitu Bang Don ya? Jadi itu ini terus terang saja bukan tendensi apa-apa, tapi saya hanya menginginkan satu, kalau mau jadi polisi yang baik, gitu loh. Ya. Layani masyarakat dengan baik, jangan ngawur ngomongnya, ya toh, jangan ngawur ketika ada orang datang ke polsek malah dikatakan harganya itu mahal, itu bukan polisi, gitu loh. Jadi seperti itu kawan, masyarakat Situbondo dan tim Pemangkar, saya terima kasih lagi. Mohon doanya, saya akan terus kawal kasus ini agar ini jangan sampai terjadi kepada saudara-saudara kita yang lain. Gitu loh. Cukup Dewi lah sekarang yang sedang galau gitu loh karena hal-hal yang ini tidak benar. Dari saya Bang Ipul, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pemangkar. Salam. Bum bum Garda Sagera. Ura. Terima kasih Bang Ipul. Ya baik pemirsa dimanapun saja Anda berada. Demikian acara BIB kali ini ya. Ingat di sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka bagi para penegak hukum, kalian digaji oleh negara. Maka berilah keadilan seadil-adilnya terhadap warga negara Indonesia
dan juga karena kalian adalah digaji dari uang rakyat Indonesia. Oke, saya Bang Don, cukup acara BIB kali ini. Kita berjumpa di BIB yang akan datang, dan Bang Don beserta kru yang bertugas pada sore hari ini mohon maaf dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam memangkas. Salam. Bum bum garda sakira. Udah. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bang. Bang. Terima kasih, Bang.